Hai guys, balik lagi nih ketemu sama Mimin. Kali ini Mimin mau bawain alur cerita dari film yang berjudul The Sisterhood. Film ini rilis pada tahun 2019. Wah, penasaran dong gimana ceritanya? Jadi tonton terus videonya sampai selesai ya. Tapi sebelum masuk alur ceritanya, Mimin kasih tahu nih kalau video ini mengandung spoiler. Dan buat kalian semua yang gak suka spoiler, boleh close ya. Tapi buat yang mau tahu lebih lanjut gimana alur ceritanya, jangan lupa subscribe dulu, biar Mimin lebih semangat bikin video-video yang lainnya. Oke, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang pria yang sedang sibuk dengan laptopnya. Pria itu bernama Min Do Yoon. Di saat dia lagi fokus dengan artikelnya, tiba-tiba ada seorang wanita yang masuk ke ruangannya. Wanita itu bernama Yoo Seol-young. Dan tentunya langsung membuat Min Do Yoon tidak fokus dengan kerjaannya. Ya, namanya kucing disamperin ikan asin, langsung aja deh sikat terus. Di keesokan harinya terlihat Min Do Yoon yang ketiduran di depan meja kerjanya. Di saat itu juga datang seorang wanita yang membangunkannya. Wanita itu bernama Min Jung. Ternyata Min Do Yoon dengan Seol-young hanyalah mimpi dari Min Do Yoon. Ceritanya mimpi keringetan nih. Scene berganti di saat Min Jung yang sedang sarapan. Min Do Yoon yang ingin ikut sarapan pun datang menghampiri Min Jung. Namun akibat kejadian tadi pagi, Min Jung pun menjadikan hal itu sebagai leluconnya. Namun karena Min Jungnya akan ada urusan, jadi dia harus pergi meninggalkan Min Do Yoon. Di saat dia lagi memasak telur, salah satu teman kosnya pun pulang. Temannya itu bernama Jen. Mengetahui Jen yang baru pulang dari semalam pun, Min Do Yoon mengajak untuk sarapan bersama. Namun Jen memilih untuk berganti baju terlebih dahulu, dan dia pun pergi ke kamarnya. Namun naas bagi Min Do Yoon, Jen yang sedang berganti baju namun dia tidak menutup pintu kamarnya. Sehingga Min Do Yoon melihat jelas tai lalat yang ada di dada Jen. Setelah selesai berganti baju, Jen pun pergi sarapan bersama dengan Min Do Yoon. Namun kebersamaan Min Do Yoon dengan Jen pun tidak lama. Dikarenakan saat mereka sarapan bersama, Jen mendapatkan telepon dari bosnya yang menginginkan bertemu dengan Jen. Setelah selesai sarapan, Jen pun bersiap-siap akan pergi lagi. Sedangkan Min Do Yoon yang belum selesai sarapan, dia harus dihampiri oleh Jen lagi. Karena tutup gunung dan tutup serabi Jen yang masih kotor, dia pun menyuruh Min Do Yoon untuk mencikannya. Di situ Jen juga menyuruh Min Do Yoon untuk membereskan rumah. Kasian ini laki-laki satu ya. Di saat Min Do Yoon mencuci tutup serabi hangat milik Jen, otak dia pun malahan menjadi traveling. Namun di saat dia mainin daleman itu, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya. Min Do Yoon pun bergegas membukakan pintu itu. Ternyata di depan pintu itu ada seorang wanita yang ada di dalam mimpinya. Min Do Yoon yang terpesona akan kecantikan Seol-young pun menyuruhnya untuk masuk. Kedatangan Seol-young sendiri sebenarnya ingin bertemu dengan Min Jung. Namun Min Jung yang sedang pergi, Min Do Yoon pun menyuruh Seol-young untuk menunggunya. Ya, sambil mata si Min Do Yoon ini pergi kemana-mana. Cari kesempatan ini mah. Di sisi lain, Jen yang lagi ada di tempat kerjanya, dia pun mencoba menggoda bosnya. Bos Jen sendiri bernama Benji. Benji yang panas dingin melihat kelakuan sekretarisnya pun tidak bisa menahan buyung puyuhnya lagi. Dan seketika itu Benji langsung tancap gas menuruti keinginan buyung puyuhnya. Dan terjadilah scene berganti di saat Min Jung yang sudah pulang. Di situ Min Do Yoon mengatakan bahwa tadi siang ada temannya yang datang mencari Min Jung. Namun dikarenakan dia sudah menunggu terlalu lama, jadi Seol-young memutuskan untuk pulang. Dan besok hari akan kembali lagi menemui Min Jung. Di pagi harinya kita diperlihatkan kedatangan dari Seol-young lagi. Ternyata Seol-young menemui Min Jung itu untuk memesan busana yang didesain oleh Min Jung. Min Jung pun mulai mengukur lekuk tubuh dari Seol-young. Namun ada yang aneh nih. Di saat Min Jung mengukur tubuh Seol-young, dia menyuruh Seol-young untuk membuka semua penutup tubuhnya.
Dan benar saja, di saat Minjung mengukur dada dari Selyong, Minjung malah mainin gunung aktif dari Selyong. Dan akhirnya terjadilah jeruk makan jeruk. Sedangkan Min Duyung yang pada saat itu lagi cuci piring di dapur, dia mendengar rintihan-rintihan manja dari kamar Minjung. Alhasil Min Duyung pun memastikan suara rintihan-rintihan itu. Dan benar saja, di saat Min Duyung mencoba mengintip ke kamar Minjung, dia melihat ciwi-ciwi yang lagi saling mengenakin. Akhirnya Min Duyung pun hanya bisa senam 5 jari dari balik pintu. Malahan Minjung dan Selyong menyadari bahwa Min Duyung sedang mengintip adegan mereka. Min Duyung yang mengetahui aksinya sedang diketahui oleh Minjung, dia pun bergegas pergi. Ya, karena aksinya diganggu Min Duyung, jadi mereka berdua pun menyudahinya. Dan Minjung menyuruh Selyong untuk menunggu di kamarnya sebentar, karena Minjung akan pergi membeli bahan untuk baju Selyong. Mengetahui kepergian Minjung, Min Duyung pun langsung menemui Selyong. Ya, dengan basa-basi, Min Duyung pun mencoba mengompres Selyong, karena tubuh Selyong yang dirasa sedikit panas. Mungkin karena adegan tadi belum selesai kali ya, jadi masih panas dingin deh. Dan benar saja, mengetahui hanya mereka berdua yang ada di rumah, Selyong pun ingin menuntaskan keinginannya yang tadi belum selesai. Dia pun langsung mencipikak-cipikak Min Duyung. Dan tentu saja dilanjut dengan... Keesokan harinya, Selyong pun kembali datang ke rumah Minjung untuk mengambil pesanan bajunya. Namun, di saat Selyong lagi mencoba baju itu, HP Minjung berdering. Ternyata, panggilan itu dari pelanggan Minjung yang mengharuskan Minjung pergi meninggalkan Selyong. Ya, ditinggal lagi nih. Di akhir film, diperlihatkan Selyong yang mendekati Min Duyung yang tengah ketiduran di meja kerjanya. Setelah Selyong melihat laptop dari Min Duyung, dia pun baru sadar bahwa tulisan yang sedang dikerjakan oleh Min Duyung itu adalah tentang dirinya. Di saat Min Duyung terbangun, dia terkejut karena ada Selyong yang sedang membaca isi laptopnya. Min Duyung pun menjadi tersipu malu. Namun, Selyong yang menyukai isi tulisan Min Duyung, dia menjadi tertarik kepada Min Duyung. Alhasil, Selyong pun langsung duduk di hadapan Min Duyung dan film ini ditutup dengan adegan ichi kiwir antara Min Duyung dengan Selyong. Dan film pun selesai. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau kalian semua suka sama videonya, jangan lupa klik tombol like ya. Dan nantikan selalu video-video selanjutnya dari channel ini. Sampai jumpa.